Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Saudara, hari berganti kita lalui, waktu berganti, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam hidup saudara dan saya. Kita berjumpa kembali hari ini dan kita merasakan betapa Tuhan itu baik, menyertai setiap kita, menyertai orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia seutuhnya dalam hidupnya. Dan saya percaya Tuhan melanjutkan kasih setianya dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita bersyukur kita boleh ada pagi hari ini. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Kami merasakan Tuhan Engkau tidak pernah lalai atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu, kasih-Mu Tuhan senantiasa dinyatakan melimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau bersemayam atas penyembahan kami. Engkau melawat kami Tuhan, mengadakan perkara-perkara ajaib dan mujizat terjadi tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kami kelegaan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu melawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kami merasakan lawatan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan setiap kami, membuat kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, dalam hati Engkau, dalam kesucian dan kekudusan-Mu, kami menyembah Engkau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu akan Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi dalam hidup kami, menikmati hadirat-Mu. Oh Yesus, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari angkat tangan
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus Kristus baik. Tuhan menyertai kita. Itu namanya Immanuel, Allah beserta kita. Ya, waktu Maria sedang hamil, ya, Yusuf tidak mau kawin dengan dia karena dia lihat kok belum kawin sudah hamil. Tapi malaikat datang kepadanya mengatakan, Yusuf, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang di dalam kandungannya dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus artinya juru selamat, ya, seperti dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, di bawah dunia ini, di bumi ini, tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat. Maka Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Silakan baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita mau masuk surga harus melalui Yesus. Satu-satunya jalan masuk surga Yesus. One way, hanya satu jalan, Yesus Kristus. Di bawah kolong langit, di bumi ini tidak ada nama di dalamnya kita beroleh selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di bumi ini, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang Immanuel, Yesus. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di bumi, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang kelahiran Immanuel atau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang wanita, dan dia akan dinamai Immanuel, artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita. Dalam Matius pasal 1 tadi ayat 22 dan 23. Matius 1 ayat 22 dan 23. Ya, saya bacakan saja ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Ya, anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Ya, di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, Roma 8 ayat 31. Tetapi apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita atau Immanuel, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah beserta kita atau Immanuel, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31. Ya. Makanya kita nggak usah takut menghadapi dunia yang penuh tantangan ini, bahwa Immanuel menyertai kita. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang pemenang, yang menang karena dia yang mengasihi kita. Jadi kita lebih dari pemenang karena dia mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Kita lebih dari pemenang karena Allah menyertai kita, Immanuel. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, karena kita bersama dengan Immanuel. Yesus Immanuel, Roh Kudus adalah Immanuel, menyertai kita selama-lamanya. Tuhan paling tidak senang dan tidak mau memakai orang yang penakut. Kita kalau anaknya Tuhan Yesus, miliknya Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut, karena Yesus adalah gembala kita. Yesus itu gembala kita. Dia menyertai kita kemanapun, dia menyertai kita, menuntun kita ke jalan manapun. Yesus gembala kita, maka nggak usah kita takut.
Kalau kita takut berarti kita tidak menghormati gembala kita, Yesus Immanuel. Tentu Yesus katakan, jangan takut, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuh, sampai kesudahan alam. Waktu Musa mengutus 12 pengintai, untuk melihat tanah perjanjian. Tuhan sudah berjanji kepada umat Israel, aku berikan pada kamu tanah Kanaan, tanah yang penuh berlimpah susu dan madu. Ya, Tuhan berfirman, aku berikan padamu. Nah, waktu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai mengintai tanah Kanaan yang akan dimasuki. Dan apa yang terjadi? Selama mereka mengitari akan tanah Kanaan itu, mereka pulang dan saya ceritakan kepada Musa, waduh, tanah Kanaan itu benar-benar subur sekali, berlimpah susu dan madu. Tapi 10 orang dari pengintai itu mengatakan, tapi kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Karena apa? Penduduknya adalah orang tinggi besar, Bani Enak, raksasa-raksasa Bani Enak, dan kubu mereka kuat sekali. Kita tidak boleh bisa mengalahkan dia. Kita ini hanya seperti belalang-belalang. Mereka adalah orang tinggi besar, Bani Enak, raksasa-raksasa. Tidak mungkin kita merebut, tidak mungkin kita kalahkan. Mereka lupa firman Tuhan mengatakan, aku serahkan tanah Kanaan kepadamu yang berlimpah susu madu. Itu firman Tuhan. Hanya 2 utusan itu, yaitu Yosua dan Kaleb, yang ingat firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Ternyata kita nggak boleh takut, karena Tuhan yang utus kita. Tuhan berikan kita tanah Kanaan ini. Tuhan bertekad. Lalu waktu 10 orang ini berontak pada Musa, semua berontak. Tiba-tiba Yosua dan Kaleb masuk ke tengah dan mengatakan, jangan takut. Memang penduduk dari tanah Kanaan itu orang tinggi besar, raksasa-raksasa, ya, tetapi yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan yang menyertai kita itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai kita. Kita pasti menang, kita pasti mengalahkan mereka, kita pasti menelan mereka. Ya, itu berani. Makanya Tuhan hanya Yosua dan Kaleb yang lolos masuk ke tanah Kanaan membawa keluarganya. Yang 10 orang itu mati di padang gurun. Kenapa? Mereka takut. Makanya Tuhan tidak mau kalau kita takut. Tuhan bilang jangan takut, firman Tuhan. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa yang takut, dia belum sempurna dalam kasih. Ya, 10 orang itu takut, berarti dia tidak sempurna dalam kasih. Tapi Yosua dan Kaleb berani, karena mereka berpegang pada firman Tuhan. Allah itu kasih. Ya, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 6. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6 semuanya, ya, Tuhan Yesus katakan apa? Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, minum, apa yang kamu pakai. Perhatikan burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, namun Bapa di surga berikan makanan pada mereka. Kamu lihat bunga di padang, tidak menenun, tidak memintal, tapi Tuhan berikan dia keindahan lebih daripada Salomo, Raja Salomo. Mengapa kamu takut? Kamu kan anak-anak Tuhan. Mengapa kamu tidak percaya? Kurang percaya. Tuhan mencela murid-muridnya. Makanya kita jemaat Tuhan, kita harus percaya Immanuel, Yesus, Roh Kudus menyertai kita. Nggak usah takut tentang makanan, minuman, pakaian, dan semua kebutuhan kita. Tuhan sudah jamin semua. Tuhan sudah jamin semuanya. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Mata yang kita belum lihat, telinga kita belum mendengar, belum muncul dalam hati, tapi Roh Kudus sudah menyediakan itu. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Roh Kudus sudah menyediakan. Roh Kudus adalah Immanuel, sudah menyediakan itu. Walaupun mata kita belum lihat, telinga kita belum mendengar, tapi Roh Kudus sudah sediakan. Immanuel sudah sediakan semua kebutuhan kita. Tuhan itu baik. Kenapa? Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Allah sediakan bagi kita di bumi dari surga. 2 Korintus 5 ayat 5. Roh Kudus adalah jaminan
yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan di surga. Jangan takut tentang keadaan dunia, keadaan surga. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Dia menyertai kita, Immanuel menyertai kita, di bumi Dia sertai kita, di surga Dia sertai kita. Itu dia Immanuel. Kita bersyukur, ya. Bahkan Roh Kudus menolong kita di dalam berdoa. Dalam Roma 8 ayat 26 dan 27, ya, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka Bapa mengetahui maksud Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berdoa untuk orang kudus. Roh Kudus menolong kita dalam doa. Immanuel juga menolong kita dalam doa. Jangan takut, jangan takut, ya. Kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang paling penting dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, kita harus selalu penuh Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan di sorga. Roh Kudus adalah Immanuel. Yesus berasal dari Roh Kudus. Maka Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Immanuel. Yesus Immanuel, ya, Juru Selamat. Kita tidak usah takut. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Dia menjamin kita di bumi dan di surga. Dia jamin kita. Pada saat sangkakala Allah berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka kita yang penuh Roh Kudus akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Ya, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nanti kalian baca itu. Ya, Roh Kudus membuat kita bisa diangkat pada saat pengangkatan. Makanya jemaat Tuhan, saya selalu minta kepada kalian, kalian harus benar-benar rajin datang ibadah hari Senin, hari Minggu, hari Kamis. Kalau kalian terus hadir dalam kebaktian-kebaktian pemulihan ini, kalian akan terus menerus diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan terus memenuhi kalian. Pasti, seperti dikatakan dalam Efesus 5:18. Efesus pasal 5:18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus, maka kalian harus rajin datang ibadah pemulihan, supaya kalian terus diurapi Roh Kudus. Kalian penuh dengan Roh Kudus. Kalau kalian penuh Roh Kudus, berarti Roh Kudus menjamin kehidupan kalian di bumi dan di surga. Jangan takut, Immanuel menyertai kita. Haleluya, haleluya. Tidak usah takut. Seperti katakan di dalam lagu El Shaddai. Mari kita nyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Allah sumber segala-galanya. Kita akan berhasil. Tuhan bilang, aku datang supaya kamu punya hidup segala kelimpahan. Tuh, kelimpahan, karena Dia El Shaddai. Kita hidup kelimpahan. Jangan takut menghadapi COVID. Jangan takut menghadapi tentang krisis ekonomi. Jangan. Engkau sebagai anak Tuhan, engkau sebagai businessman, businesswoman, pengusaha, pengerja, jangan takut. Allah menyertai engkau. Engkau pasti diberkati. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Ya, semua berkat daripada Tuhan. Semua berharaplah kepada Tuhan. Pertolongan itu daripadanya. Di dalam Mazmur 121, ya, firman Tuhan katakan, ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu dia katakan, pertolongan itu daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi pertolongan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu kelemahan kita. Bahkan apa yang kita belum lihat, telinga belum bisa mendengar, belum dalam hati, Roh Kudus sudah sediakan itu. Jangan takut. Aku El Shaddai, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Walaupun terjadi COVID di mana-mana, jangan takut. Walaupun resesi di mana-mana, jangan takut. Walaupun dunia bergoncang dan sebagainya, ya, jangan takut. El Shaddai menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita, Yesus menyertai kita, ya, Immanuel menyertai kita. Tuhan mau supaya kita berani menghadapi tantangan dunia ini. Jangan kita takut. Tuhan tidak senang kalau kita takut. Jemaat Tuhan, jangan jadi penakut. Engkau harus berani di dalam Kristus. Karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Ini saya sampaikan kepada kalian dalam situasi dunia yang kacau sekarang ini. Kita harus mengerti tentang El Shaddai. Oh iya, aku ini anaknya El Shaddai, aku ini miliknya El Shaddai. El Shaddai artinya Yesus Kristus itu El Shaddai. Roh Kudus adalah El Shaddai. Ya, Yesus adalah Immanuel. Roh Kudus adalah Immanuel. Aku disertai Tuhan, keluargaku disertai oleh Tuhan. Ya, semua yang ada padaku disertai Tuhan. Semua disertai Tuhan. Makanya kita jangan takut, jemaat Tuhan. Saya katakan kepada kalian supaya kalian tenang menghadapi dunia ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan berikan kita Immanuel, Tuhan berikan kita El Shaddai, Tuhan berikan kita Yesus Kristus, Roh Kudus semua sama, El Shaddai. Haleluya, Hosana, Hosana. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami tentang Immanuel, bahwa Allah menyertai kami, Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada, di bumi atau di surga. Roh Kudus menyertai kami karena Dia adalah Immanuel, Yesus Kristus. Dialah El Shaddai, sumber segala-galanya bagi kami. Kami tidak usah takut. Kami punya El Shaddai yang berikan kepada kami seluruh hidup berkelimpahan. Ini pemahaman katakan Bapak. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu ini dalam hati kami. Ingatkan kami semua firman-Mu ini, Roh Kudus, supaya kami selalu ingat tentang Immanuel. Kami ingat tentang El Shaddai. Kami ingat tentang Yesus Kristus. Kami ingat sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh urapan Roh Kudus-Mu, karena hanya Roh Kudus sebagai El Shaddai. Roh Kudus adalah El Shaddai. Roh Kudus adalah Immanuel, akan menyertai kami, memenuhi kami, supaya kami penuh dengan Roh Kudus. Kami penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus memimpin kami dan segala-galanya. Roh Kudus menuntun kami dalam keadaan apapun, karena Dia menyertai kami, Dia memberkati kami, Dia menolong kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita menerima urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Kita minta Roh Kudus, semua minta. Angkat tanganmu ke atas, masing-masing minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, urapi saya dengan Roh Kudus. Katakan tada mama, Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan kami angkat kepadamu. Kami haus sekali, Engkau urapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas. Roh Kudus, kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus mengubah kami jadi manusia lain. Apa saja kami baru buat berhasil. Roh Kudus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kami. Roh Kudus membebaskan kami semua ikatan iblis, setan, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Roh Kudus menjamin kami di bumi dan surga. Allah memeramakan tanah marba. Oh Yesus Kristus, kami mohon, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api roh turun mengurapi kami, memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah pemana katakan tanah mama, Allah pemana menau pemana Eloi santara nama, Allah pemana menau pemana katakan, Allah pemana katakan tanah mama, Elonahu dan Parwala, Elonahu malah berkata, Elohan nama, Eloy santara nama, Haleluya. Hosana, Hosana, haleluya.
Haleluya, Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tetap angkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan Maha baik. Berharap pada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan pada kita karunia-karunia Roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kedigayaan Esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati jemaat Tuhan.